Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Ramlan, mahasiswa PPG angkatan kedua Universitas Hamsanwadi tahun 2021. Pada PPL siklus kedua kali ini, saya akan membawakan materi konfrontasi Malaysia, Indonesia, dan pembebasan Irian Barat. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan media pembelajaran Tingling, YouTube sebagai video pembelajaran saya, dan Google Forms sebagai bahan evaluasi saya untuk siswa-siswa saya nantinya. Makan ketupat di hari raya, ketupat dimakan bersama ibu. Belajar di masa pandemi corona, lewat daring, meraih ilmu. Yuk kita simak videonya. Oke, saya mulai nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada anak-anakku. Nah, ini selamat sore. Kita sore hari. Sebelumnya kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Saya harapkan satu orang dari teman kalian bisa memimpin doa, silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana anak-anakku hari ini siap belajar? Siap, Pak. Ya, Pak. Insya Allah, Siap, siap, Pak. Pak. Bagaimana ini nak di lingkungan sekitarnya ini, di dalam kamarnya atau di ruang tamu ini, saya lihat sudah bersih atau tidak ini nak? Sudah bersih nak? Sudah, Pak. Sudah bersih. Oke, hari ini sehat semua? Halo, sehat Iya, semua Pak. ini nak? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau mengabsen dulu ya. Alia, Hadir, Pak. Rizky Amalia. Hadir, Pak. Tadi sebenarnya ada kendala teknis di saya ini, masalah jaringan. Sekarang bagaimana nak? Gambar saya jelas nak di sana? Ya, Pak. Jelas, nih, Pak. Oh, Jelas, Suaranya kalau suara saya jelas juga nak? Jelas, Anu, Pak. Pak. Iya, Pak. Sekali nadanya. Kalau yang lain suara saya jelas? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sebaiknya sebelum kita memulai, saya mau menyampaikan ini dulu aturan-aturan kita. Jadi seperti yang sekarang ini nampak, anak-anakku sebaiknya nanti dalam pembelajaran kita ini kameranya di-on-kan. Kemudian apabila nanti dalam debat, kalau sudah berbicara, tolong mic-nya di-off-kan, tapi kameranya tetap dinyalakan ya. Saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan ini minimnya kepesertaan siswa dalam pembelajaran daring. Nah, pengalaman saya kemarin di semester sebelumnya itu di kelas 10 itu ini pembelajaran daring itu sangat-sangat minim diikuti oleh siswa kita atau siswa saya. Anak-anakku kedepannya itu nanti ini karena ini sudah naik kelas 11, itu rajin-rajinlah belajar, pertahankan lagi yang sudah rajin, jangan ikut temannya yang malas-malas. Oke, pembelajaran kita minggu lalu itu kaitannya adalah apa nak? Ya, demokrasi. Sekarang itu kita akan belajar demokrasi terpimpin. Nah, sebelumnya itu kita belajar tentang demokrasi liberal. Nah, kalau liberal kemarin itu kira-kira apa ya? Rizky Amalia, demokrasi liberal, kira-kira cirinya apa ya? Iya, Pak. Sistem politik yang menganut kebebasan individu. Sistem politik yang mengandung kebebasan individu. Anak-anakku semuanya, pembelajaran kita ke depannya ini berkaitan dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi kita itu adalah kalian ini nanti mampu menganalisis sebab-sebab terjadinya konfrontasi Indonesia dan
Malaysia dan Indonesia. Kemudian nanti kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kembalinya Irian Barat atau Papua hari ini terhadap kembalinya ke Indonesia. Kemudian yang ketiga itu kalian nanti mampu menghubungkan peristiwa OPM hari ini yang sudah dicap teroris untuk menjadi untuk dikaitkan dengan bagaimana sih dengan peristiwa pembebasan Irian Barat di zaman Soekarno. Nah, ini saya buka sedikit tingling. Ini lihat, jangan dulu saya share screen dulu ya nak ya. Ini sudah lihat nak? Ini sudah. Iya, lihat? Pak. Ini adalah peristiwa konfrontasi Malaysia dengan Indonesia itu dikenal dengan istilah Dwi Kora atau Ganyang Malaysia. Nah, ini adalah bentuk konfrontasi masa lalu ya. Nah, nanti kita akan membahas di debat kita tentang konfrontasi Malaysia dengan Indonesia hari ini ya. Kemudian ini ada beberapa video. Kelihatan nak? Iya, Pak. Nah, ini kembalinya. Dan kemerdekaan Hindia Belanda itu sudah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta Tidak, Pak. pada 17 Agustus 45. Itu termasuk Papua Tidak ada juga. suaranya. Masa itu, Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Penyebabnya adalah Inggris berniat membentuk Halo? Iya, Pak, dengar. Gambar jelas ya? Jelas aja, Pak. Iya Pak. Iya, jelas. Ya. Pak. Oke. Federasi Malaya di utara Kalimantan tanpa membicarakannya dengan Indonesia. Diadakan oleh Presiden Soekarno tersinggung, merasa dilangkahi. materi debat kita hari ini berkaitan tentang konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Kemudian kasus yang kedua itu adalah pembebasan Irian Barat di zamannya Soekarno, ya. Kemudian apa kaitannya dengan operasi organisasi Papua Merdeka? Kemudian akhir-akhir ini jadi ribut dulu ya. Dorongan pemerintah untuk membuat OPM itu sebagai organisasi teroris, ya, itu. Oke, silakan Nur Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai panelis pada debat kali ini, saya akan menuntun berjalannya debat kali ini. Kasus pertama yang akan dibahas yaitu bagaimana pendapat kalian mengenai pengakuan Malaysia terhadap batik Indonesia. Oke, dipersilahkan untuk kelompok 1 untuk mengemukakan pendapatnya. Saya setuju dengan UNESCO menetapkan batik sebagai budaya leluhur Indonesia, di mana Malaysia walaupun sudah ditetapkan batik sebagai budaya Indonesia, tetap saja mereka mengklaim batik sebagai budaya Indonesia. Ini merupakan dampak dari konfrontasi sebelumnya. Untuk kelompok 2, bagaimana pendapatnya? Saya kurang setuju karena di Malaysia mereka juga punya corak batik yang menjadi ciri khas mereka, sama dengan kita di sini Pulau Jawa saja memiliki ragam corak batik yang berbeda-beda. Tapi secara dominan, Jawa itu banyak di Indonesia dan dibuat di tanah Jawa pada saat itu. Jadi secara otomatis itu adalah milik Indonesia dan sudah ditetapkan oleh UNESCO. Saya tahu Jawa itu adalah tempat lahirnya batik karena batik merupakan kebudayaan asli mereka. Tetapi banyak etnis Jawa yang merantau ke Malaysia dan jauh sebelum Indonesia merdeka maupun Malaysia merdeka, mereka sudah membatik di sana dan menjadikan batik mereka yang ada di Malaysia merupakan corak batik khas daerah. Sehingga kalau batik diklaim sebagai warisan Indonesia, saya kurang setuju. Saya ada pendapatku. Ya, silakan Nur Safira, diarahkan dulu temannya itu. Oke, kepada Saudara Alia dipersilahkan. Saya tidak setuju dengan terbentuk negara Federasi Malaysia atau Persekutuan Tanah Melayu. Karena sesuai dengan paham Soekarno bahwa menyatukan Sabah, Brunei, dan Darussalam adalah suatu hal yang sangat penting. Namun, Soekarno tidak pernah mengajukan gagasan untuk menyatukan Malaysia. Bahkan, Soekarno tidak pernah mengajukan gagasan untuk menyatukan Sabah, Brunei,
dan Sarawak yang diinisiasi oleh Kerajaan Inggris sebagai bentuk kolonialisme, imperialisme atau kolonialisme imperialisme model baru. Bagaimana tanggapan kelompok dua terhadap pendapat saudari Rizky? Ini persoalan pemahaman saja. Jadi saya tetap setuju sikap mereka untuk membentuk Federasi Malaysia. Saya agak berbeda dengan Soekarno saat itu. Atau mungkin Soekarno ingin menjadikan Borneo atau Kalimantan secara keseluruhan masuk sebagai bagian negara Republik Indonesia. Saya berpendapat bahwa negara Federasi Malaysia adalah negara boneka Inggris yang sangat bertentangan dengan semangat dari negara yang terjajah pada saat itu. Bagaimana pendapat kelompok satu mengenai kaitan OPM dengan pembebasan Irian Barat atau Trikora? Saya kontra dengan pendapat kelompok 2 karena pada dasarnya Irian Barat kembali bergabung dengan Indonesia dan keputusan itu sudah final dan sudah ditetapkan di sidang PBB yang merupakan pengakuan negara-negara yang tergabung di dalamnya. Walaupun sudah ditetapkan, tapi pada dasarnya masih ada dari masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia sebagai buntut kekecewaan kelompok adat Papua yang pro kemerdekaan. Dan saya rasa hal inilah yang menjadi permasalahan panjang sampai hari ini. Dan kalau menurut saya itulah akibatnya kalau suatu proses diplomasi yang tidak melibatkan semua unsur yang dapat didengarkan. Terima kasih. Berkaitan dengan status OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang berubah menjadi teroris yang baru-baru ini diputuskan oleh pemerintah. Kami setuju dengan pemerintah mengingat perbuatannya yang membunuh masyarakat di Papua adalah kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan HAM. Kalau menurut kelompok kami, pemerintah terlalu dini menetapkan bahwa OPM merupakan teroris karena sebelum-sebelumnya mereka sering diajak berdialog dengan pemerintah sebelumnya. Dan pemerintah sebelumnya tidak mengambil langkah untuk menetapkan mereka sebagai teroris. Semua ada aturannya. Jadi sebentar, semua ada aturannya. Semua ada aturannya. Aturan apa ini? Aturannya. Aturan undang-undang. Oh, aturan undang-undang. Suatu organisasi ditetapkan sebagai teroris atau tidak tergantung dari undang-undang kita yang mengaturnya. Debat kita hari ini, apa yang bisa disimpulkan? Beberapa hal mungkin bisa disimpulkan. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari debat kali ini yaitu status OPM sebagai teroris merupakan kebijakan konstitusional pemerintah Indonesia, bahwa segala bentuk ancaman terhadap bangsa ini itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kesimpulannya sangat menarik dari Nur Sapira. Kemudian apa nih? Saya mau refleksi dulu. Apa yang disenangi nih? Debatnya Pak tadi bagus. Ya, debatnya. Yang menjadi kendala kita hari ini? Jaringan. Selain jaringan? Pak. Jaringan. Selain jaringan apa? Kuota? Iya, Pak. Oke, saya rasa cukup ya anak-anakku. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang Orde Baru. Ya. Nah ini ada kaitannya dengan G30 SPKI, dari Orde Lama ke Orde Baru. Untuk evaluasi hari ini, saya akan bagikan di Google Form nanti melalui WA ya, itu Google Form. Nanti soalnya urean 2 nomor, kaitannya tentang debat kita tadi. Kemudian penugasan mandiri, kalian akan membuat cerita tentang sejarah terbentuknya organisasi OPM. Ya, kenapa bisa terbentuk organisasi itu dan apa kaitannya dengan perjanjian New York ya. Nah, saya rasa itu nanti kalian sajikan dalam bentuk media apa saja, yang penting kaitannya dengan media elektronik. Oke, saya rasa cukup. Satu orang bisa memimpin doa. Mungkin siapa? Nur Sapira lagi. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke.
Oke, terima kasih atas kesediaannya mengikuti pembelajaran kita hari ini. Saya cukup apresiasi anak-anakku. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.